Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Selasa ya, tanggal 23 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini koreksi ya, walaupun nggak terlalu dalam sih, 0,14%. Ke level 8040, secara teknikalnya masih aman ya, walaupun koreksi, cuman masih berada di area resistnya. Support masih di sini, jadi selama IHSG nggak jebol lagi di bawah 7920, itu cenderung masih bullish untuk tren ya untuk indeks IHSG. Kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 22 September. Ini kita bisa lihat barang-barang hari ini sebenarnya sebagian investor keluar ya di IHSG, dan yang paling banyak didistribusi oleh asing adalah saham AMMN. Net sell 302,6 M. Kemudian selain di saham AMMN, hari ini asingnya juga keluar di Bank BCA, Bank BNI, dan BRMS ya, setelah kemarin minggu lalu hari Jumat itu diakumulasi banyak untuk BRMS. Hari ini asingnya bagian taking profit, tapi hitungannya nggak terlalu banyak ya, jadi mudah-mudahan turunnya hari ini walaupun lumayan dalam itu masih koreksi wajar. Net sell 89 M untuk asing hari ini di saham BRMS. Kemudian keluar juga di brand 68 M. Ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing ya hari ini, AMMN, BBCA, BBNI. Kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing ada CDIA, dan hari ini naik cukup tinggi untuk CDIA. Kemudian saham Bumi hari ini juga naik lumayan tinggi ya untuk Bumi. Asingnya net buy 119 M. Kemudian BRPT, Antam juga hari ini hijau, naik lumayan juga. Kemudian Wifi, Dewa, PTRO, ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Ya, sebenarnya kalau lihat indeks IHSG masih berada di resist, dan hari ini walaupun ada sebagian investor yang distribusi di beberapa saham, tapi hitungannya sih masih aman ya. Mudah-mudahan untuk minggu ini kita pantau aja, selama IHSG masih bisa bertahan ini di atas 7920, berarti ya masih aman untuk tren IHSG. Kita lihat untuk hari ini ada berita apa hari ini ya. CIMB BNGA siapkan 75 miliar untuk pelunasan obligasi. Yang apa ya, saham emas naik, saham emas ya emang hari ini naik ya. Setelah pemotongan suku bunga siapa ini yang dipotong? Kita lihat suku bunga The Fed ya, suku bunga The Fed. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi suku bunga Amerika itu dipangkas, dan efeknya ya harusnya bagus ya untuk pasar modal di seluruh dunia. Jadi ya walaupun hari ini IHSG koreksi, tapi kalau melihat sentimennya sih ini sebenarnya cukup bagus ya. BI udah menurunkan suku bunga berkali-kali, dan ini ditambah lagi The Fed menurunkan suku bunganya. Ya, dampak negatifnya penurunan suku bunga The Fed itu ya pastinya bikin harga emas naik ya. Harga emas hari ini kalau nggak salah juga naik lagi cukup tinggi, bahkan buat rekor baru ya untuk XAUUSD. Coba kita lihat untuk harga emas pas video ini kita buat itu ada di level 3761 dan naik cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini untuk XAUUSD nyentuh resist ya hari ini, nyentuh 3730. Ini kalau kita pakai broker Anda ya, tapi
Untuk patokannya ya masih yang ini, masih berapa ini untuk patokannya di ini ya, 376 plus spread-nya emang cukup besar ya, karena volatilitasnya yang cukup tinggi itu bikin spread yang floating spread. Mungkin teman-teman main di XAU ya kemungkinan spread-nya juga tinggi ya. Kalau mau pakai fixed spread ya mungkin nggak ngaruh, tapi kalau pakai floating ya untuk saat ini dengan volatilitas yang tinggi dan harga yang di level sekarang ya kemungkinan spread-nya akan melebar. Ya gitulah. Kalau kita lihat secara teknikalnya emas ya ini pas di pucuk ya, di pucuk-pucuknya. Jadi kalau mau buy itu saran saya nunggu koreksi. Nunggu koreksi ya. Penurunan suku bunga The Fed itu mungkin untuk jangka pendek bikin harga emas naik ya. Jadi yang mau scalpingan. Tapi untuk jangka kedepannya itu ada potensi ya bikin harga emas turun kalau misal kondisi globalnya itu bagus ya dari efek dari penurunan suku bunga ini. Kalau kita lihat hari ini juga ada beberapa indikator penting ya. Jadi buat teman-teman yang trading di futures, di forex, selain pemangkasan suku bunga itu ada indikator penting, indikator ekonomi yaitu GDP ya, produk domestik brutonya Amerika. Secara kuartalan hari ini diupdate minggu ini ya, minggu ini diupdate besok tanggal 25 September. Kalau kita lihat untuk forecast-nya itu sebenarnya bagus ya untuk currency, untuk mata uang US dollar. Karena sebelumnya itu minus 0,5 secara kuartalan dan diestimasikan kuartal ini itu naik untuk GDP Amerika menjadi 3,3. Jadi ya mungkin kalau misal aktualnya itu sesuai forecast atau bahkan lebih bagus dibandingkan forecast, itu ada potensi US dollarnya menguat dan emas koreksi. Jadi hati-hati ya, entry harga emas di harga sekarang itu hanya di pucuk ya. Nggak terlalu disarankan untuk buy, tapi kalau mau short selling ya ini berarti ngelawan tren ya, karena trennya bullish. Ya tinggal disesuaikan saja sama time frame ya, time frame teman-teman apakah masuk untuk hitungan detik. Ya kalau hitungan detik ya nunggu pas news ya, tapi kalau hitungan jam, 4 jam atau harian ya mungkin itu lihat money manajemennya ya, lihat ekuitasnya. Karena dengan volatilitas yang seperti sekarang itu resiko buat teman-teman yang nggak punya ekuitas kuat buat main di XAUUSD. Oke, itu untuk harga emas. Coba kita lihat harga yang lain ya. Selain harga emas, kita akan cek untuk harga Bitcoin yang hari ini terkoreksi 2%, lumayan dalam ya koreksi Bitcoin untuk hari ini ke level 112 ribuan US dollar per koin. Walaupun koreksi 2%, tapi hitungannya secara historinya ini masih di pucuk ya. Jadi masih sideways di harga resist. Kita lihat nilai tukar rupiah. Waduh, mana ini? Makin parah ya. Ini udah di level 16.600 ya. Ya kalau ada yang komen karena dolarnya menguat ya nggak ada salahnya juga, karena US dollar kita kalau di sini kita transaksikan dengan USD ya otomatis melemah ya, karena US dollarnya lebih kuat. Tapi ya tetap ada sebab ya, dan sebabnya kalau kita lihat dari kondisi internal itu ya itu penurunan suku bunga BI, kemudian emang tujuan dari pemerintah kita buat ya ngeluarin uang yang banyak-banyak ya, yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat ya, untuk UMKM, dan ya itu kebijakan-kebijakan seperti ngasih 200 triliun perbankan supaya bisa diserap ke masyarakat. Ya itu salah satu yang bikin pelemahan nilai tukar rupiah. Kalau US dollarnya gimana? Melemah ya. Kalau menurut saya US dollar itu melemah. Buktinya ya ini ditransaksikan dengan emas XAU juga. XAU-nya makin tinggi, ditambah lagi penurunan suku bunga dari The Fed, yaitu bikin US dollarnya melemah. Jadi secara sentimen pun juga sebenarnya
US dollar untuk sekarang ya sedang harusnya melemah. Dan rupiah makin melemah lagi ini. Ya, kita berdoa aja supaya pelemahan nilai tukar rupiah itu nggak parah-parah banget. Semoga bisa terkendali. Kita tunggu gimana kebijakan dari pemerintah dan kebijakan dari moneternya ya. Oke ya, emang Pak Menteri yang sekarang itu kayaknya lebih ke, mungkin kalau menteri yang dulu Bu Sri Mulyani itu lebih berhati-hati, cuman kalau eh, menteri yang sekarang kayaknya cukup agresif ya. Itu ya ada plus minusnya lah. Oke, mungkin seperti itu untuk kondisi market secara globalnya ya, dan untuk sentimennya hari ini selain yang tadi ya apa aja. Ya mungkin itu aja sih yang buat yang buat pertimbangan ya. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Kita berharap aja semoga pelemahan nilai tukar rupiah ini nggak bikin IHSG jebol di bawah 7920. Oke, untuk saham yang pertama langsung aja kita akan cek BBCA dulu ya, yang hari ini didistribusi oleh asing lumayan banyak sih, seratusan M, dan secara teknikalnya jadi gagal breakout. Kemarin naik nyentuh resist, hari ini gagal breakout dan koreksi 0,96% ke 7725. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA, untuk asingnya sendiri yang keluar itu ada BK, AKZP, cuman yang nampung itu juga asing loh, yaitu KZRX, YU versi asing. Walaupun secara keseluruhannya hari ini asingnya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri netbuy ya, dan investor retailnya lebih banyak yang masuk. Untuk besok ya, mungkin kalau untuk jangka panjang selama belinya pakai uang dingin mudah-mudahan aman. Tapi kalau untuk jangka pendek mungkin nunggu momentum ya. Pantau aja 7.800 masih di level ini, kalau belum bisa break ya jangan buru-buru buat average dan buat yang nyangkut. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, yang hari ini juga koreksi lumayan dalam. Secara teknikalnya nggak bagus, gagal bertahan di atas 4.200, plus di 4160 untuk Bank BRI ya. Bahkan tadi itu sempat turun lumayan dalam ke 4110, cuman ada sedikit perlawanan naik. Untuk Bank BRI coba kita lihat untuk transaksinya hari ini sih, kalau nggak salah tadi net sell ya untuk BRI, cuman belum banyak. Semoga aja nggak banyak sih. Kalau kita lihat hari ini tanggal 22 untuk asingnya sendiri yang distribusi ada ZP, AK, CC versi asing, dan yang nampung untuk asingnya ada YU, KZRX ya, cuma secara nilainya yang jualan nilainya lebih besar. Untuk lokalnya sendiri netbuy sih, kalau kita lihat di sini sebagian investor retail juga masuk ya. YP, PD, XC, XL, jadi cukup banyak retail masuk. Untuk Bank BRI sih kita lihat IHSG-nya dulu. Kalau IHSG-nya bisa hijau ya kemungkinan Bank BRI ini juga ada potensi hijau sih. Kalau melihat hari ini juga distribusi asing nggak banyak ya. Kita lihat aja besok buat patokan 4.200. Kalau misal mau entry mungkin cari aman, follow trend, kalau bisa break dengan volume yang bagus di atas 4.200 itu kesempatan yang kalau mau entry. Cuman kalau tiba naik tapi belum bisa breakout ya jangan buru-buru buat average dan ya, takutnya kalau malah lanjut koreksi itu supportnya lumayan dalam, balik lagi di 4.040. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek Bank Mandiri yang hari ini ditutup hijau ya, walaupun nggak terlalu tinggi setelah laporan kuartal 2-nya update. Itu ya walaupun nggak bagus, tapi kan karena harga Bank Mandiri udah di bottom ya, kalau diturunin itu malah kesempatan yang bagus buat nyerok lagi ya, buat ambil posisi lagi. Bank Mandiri hari ini asingnya tadi masuk atau keluar ya? Coba kita lihat.
BMRI hari ini tanggal 22 hitungannya nggak terlalu rame sih, dan yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh kalau kita perhatikan di sini ya, nggak ada yang akumulasi banyak dan juga nggak ada yang distribusi banyak, tapi naik mungkin karena udah di bawah ya. Jadi kalau mau turun, ah ya jualan di harga sekarang sayang sebenarnya ya untuk saham Bank Mandiri. Tapi disclaimer, mungkin kalau besok hijau target price tertekannya di 4520. Ini resistnya. Dan supportnya kalau misal turunnya itu di harga terendahnya waktu itu di 4240. Kalau turun sih malah bagus buat yang belum punya posisi ya, tapi semoga aja naik ya, semoga aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, masih semoga aja besok bisa nguji resistnya lagi yang di 4530. Selanjutnya kita akan cek saham batu bara. Yang pertama Bumi yang hari ini naik cukup tinggi dan asingnya juga masuk lumayan ya. Hari ini saham Bumi naik 6,14%. Kita lihat coba untuk transaksinya hari ini Bumi gimana. Hari ini Bumi tanggal 22 untuk asingnya sendiri net buy ya, ini kita bisa lihat barang-barang ada AK akumulasi 50M, kemudian ZP ini akumulasi 40-an M, 44M, AK 50M, CC juga net buy 17M. Yang jualan paling banyak asingnya CC itu pun cuma 6M-an aja ya. Jadi hari ini Bumi diakumulasi asing cukup banyak ya, dan untuk lokalnya pun net sell, retail banyak yang taking profit hari ini di saham Bumi ya. Kita positif aja taking profit. Kalau cut loss soalnya kan hijau, masa ya cut loss. Kita lihat market makernya masih MG dan MG-nya cenderung scalping ya, masih seperti biasanya scalping yang di saham Bumi. Net buy 15M, rata-rata belinya ada di harga 119, harga penutupan hari ini 121. Berarti posisi MG di Bumi floating profit karena rata-rata belinya di 119 ya. Kalau secara teknikalnya untuk saham Bumi ini sih udah berhasil break di atas 120 ya. 1 poin di atas supportnya 120 itu jadi supportnya lagi untuk saham Bumi. Jadi untuk besok sih ya kalau mau entry follow trend selama nggak jebol lagi aja di bawah 120. Atau mungkin teman-teman yang kemarin ambil di area support 112 dan belum sempat taking profit, semoga aja besok naik ya. Tapi kalau jebol di bawah 120 juga nggak ada salahnya buat diantisipasi atau sebagian diamankan ya floating profitnya. Takutnya nanti kalau bisa turun lebih dalam kan sayang floating profitnya. Oke, itu untuk saham Bumi. Coba kita lihat untuk transaksinya ya seperti ini ya. Ada diakumulasi oleh asing. Kita lihat pendapatan Bumi di kuartal nah lockout ya. Ya, kita cek aja nanti. Oke, itu untuk saham Bumi mungkin buat patokan teknikalnya aja ya, karena ini saham ya cocoknya untuk trading sih untuk Bumi itu. Pantau aja semoga nggak jebol di bawah 120. Pantau 120 untuk besok hari Selasa. Kalau naik tinggi sih target price-nya atau resistnya di 130, jadi 10 poin. 10 poin kan di harga 120-an itu kan udah cukup lumayan ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek sahamnya Pak PP. Yang pertama PTRO yang naik lagi hari ini walaupun cuma 3% ya. Ini kalau mau entry yang belum terbiasa agak was-was, tapi kalau lihat karakternya untuk sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 6250 ya. Hati-hati aja kalau nggak saya prediksi di antisipasi mungkin seperti itu. Soalnya di harga sekarang itu supportnya cukup dalam di 4580. Kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham PTRO tanggal 22 September ya. Secara keseluruhan ada sedikit akumulasi, nggak asingnya yang masuk ada
AKCC, jadi diakumulasi oleh asing. Yang keluar cuman BK paling banyak itu pun cuma 1,6 ya, jadi diakumulasi asing cukup banyak. Lokalnya sendiri net L, lokalnya jualan, harga sahamnya masih hijau. Ya, yang perlu diwaspadai kalau tiba-tiba ada yang taking profit atau apa ya. Mungkin untuk PTRO kalau mau cari aman nunggu koreksi ya, dan untuk supportnya di 4.600 mungkin mendekati level itu kalau bisa ya. Kalau bisa turun maksudnya bisa turun mendekati level itu ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah, itu kesempatan yang bagus mungkin kalau mau buy. Nah, nanti antisipasinya kalau jebol di bawah 4550, jadi resikonya itu nggak terlalu gede. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini juga hijau. Naik ya setelah kemarin bertahan di atas supportnya 1560, hari ini naik ke 1640. Tempat koreksi dikit tadi ke 1570, kemudian ditarik naik. Kita lihat coba untuk saham cuan. Cuan hari ini tanggal 22 September, hitungannya apa ya, ini yang asing malah banyak yang keluar kayaknya. Oh enggak ding, asingnya masih net buy hari ini, PD, CC, ZP, AKRX ya. Asingnya masih net buy dan yang keluar ini didominasi broker-broker retail, XL, YP, OD, SU, CC, XT, NI, ini kan banyak ya teman-teman kita yang pakai itu. Hari ini net sell, mungkin taking profit. Dan yang akumulasi untuk lokalnya ada MG, jadi baik asingnya net buy cukup banyak dibandingkan yang keluar, kemudian lokalnya ada MG yang masih net buy 43M. Hanya nggak menutup kemungkinan di awal market masih hijau ya untuk saham cuan ini. Jadi kalau mau trading scalping, disclaimer. Target price-nya kalau misal PTRO itu bisa nyentuh resistnya yang tadi, yang cukup tinggi itu, berapa? 6250 ya, nggak menutup kemungkinan cuan juga bisa kejar ini ya, 2230. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT juga naik ya, buat rekor baru lagi. Kira-kira target price-nya ke level berapa, kita coba cari ya. Coba cari untuk target price BRPT. Kalau waktu itu koreksi di 2040 ya, ini mendekati resist ternyata ya. Kalau mau entry nggak terlalu disarankan, udah di pucuk dan ini lebih dekat ke resist. Takutnya kalau besok gagal break di atas 3330, potensi koreksinya itu dalam ya. Walaupun koreksi tapi dalam kalau melihat volatilitas BRPT seperti ini. Ya, tapi disclaimer juga, mungkin yang udah floating profit ambil di support ketika break ya, di sini bisa pasang sell limit mendekati 3330 kalau mau ya. Tapi kalau enggak ya disclaimer, semoga aja bisa breakout, tapi resikonya kalau gagal breakout ya itu kemungkinan koreksinya dalam. Coba kita lihat untuk PTRO hari ini tanggal 22 September, yang nggak ada yang akumulasi banyak sini, yang keluar juga cukup banyak. TC, LG, OD, NI ya, walaupun ya lokal sih yang jualan. Untuk asingnya sendiri masih net buy ya hari ini disampaikan PTRO, PTRO, BRPT ya, waduh, BRPT, PTRO udah tadi. Untuk BRPT kita lihat hari ini ya, yang enggak ini sih yang jualan juga lumayan banyak ya, walaupun retail juga keluar. Mungkin skenario-nya untuk besok itu untuk BRPT ada potensi hijau dulu di awal market, akan uji 3330. Tinggal pantau bisa break atau enggak, gagal breakout diamankan aja yang udah floating profit. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. Hari ini ngegas ya, ngegas cukup tinggi untuk CDIA dan ya berhasil breakout sih kemarin, nggak terlalu volatile tapi ada yang akumulasi. Hari ini langsung ngegas 15%. Break di atas 1670 ya, jadi 1670 jadi supportnya lagi ini untuk saham CDIA.
Kalau melihat saham-saham Pak Proyeko Pangestu yang lain juga buat rekor baru semua, mau ya, yang kamu tutup juga untuk CDIA. Eh, kita lihat untuk transaksi CDIA. CDIA hari ini tanggal 22, hitungannya ini yang keluar paling banyak XL, YO, XI, dan mereka lokal ya. YP mungkin banyak yang taking profit, retail harga sahamnya ngegas naik. Di akumulasi asing lagi, AK, CC, AZ. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih naik. Tapi kalau amannya ya, amannya itu ya kalau mau entry bagusnya, ya nggak amannya bagusnya. Nggak ada yang aman ya. Semua ada resikonya. Bagusnya kalau entry ya mungkin dekat-dekat supportnya 1670 kalau koreksi ya. Koreksi ada yang cek harga, nah itu kesempatannya kalau mau entry. Semoga bisa mantul naik ya kalau lihat transaksi hari ini. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek BRMS yang koreksinya dalam juga ya. Walaupun candlenya hijau tapi tadi pagi langsung open gap bawah. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah taking profit kemarin Jumat ya terselamatkan ya. Atau mungkin tadi udah ambil posisi lagi ya malah floating profit karena candlenya hari ini hijau ya. Close di 610 ditutup masih minus sih 6,15%. Tadi pagi langsung open gap bawah ya. Hari ini sih untuk saham BRMS ini distribusi asingnya nggak banyak ya, jadi masih lebih banyak akumulasinya kemarin. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ya koreksi hari ini wajar. Tambah lagi banyak retail masuk kan, YP, XL, XI ya. Jadi ya mungkin itu yang bikin hari ini BRMS koreksi dalam. Tapi secara trennya karena masih bullish ya, mudah-mudahan besok naik. Jadi buat teman-teman yang hari ini entry malah floating profit, kok malah ya floating profit ya untung ya. Entry malah dan floating profit, target price-nya masih di 650, ini masih jadi resist. Supportnya dalam di 505, jadi kita lihat aja besok. Ya semoga aja harga emasnya masih di atas dulu, jadi ada potensi naik, tinggal nanti kalau sekiranya berat buat break diamankan aja. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya Antam ya. Antam juga hari ini naik lumayan tinggi. 3,77% ke 3580. Kita lihat di sini untuk Antam hari ini tanggal 22 September. Ada yang akumulasi sih dan broker-broker asing masih akum ya. AK, BK, BB versi asing netbuy. Jadi diakumulasi asing ini naiknya masih. Retail taking profit YP, XL, NI, XI. Kayaknya ada potensi naik dan resistnya masih di sini ya. Jadi yang udah ambil ketika koreksi dan tetap masih mau hold di saham Antam ya, semoga aja bisa nguji lagi 3860. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan cek saham rokok. Ini menarik ya untuk saham rokok itu karena valuasinya yang udah pada murah. Tambah lagi kebijakan dari Pak Menteri yang baru ini kayaknya pro ya, pro untuk perusahaan-perusahaan rokok. Jadi ya statement beliau terhadap rokok itu positif terhadap perusahaan rokok. Ya semoga aja bisa ya walaupun pendapatannya butuh waktu supaya bisa profitnya segede yang dulu dan kemungkinannya agak susah. Ya paling enggak dengan statement-statementnya Pak Menteri Keuangan yang baru itu paling enggak bisa bikin harga sahamnya rebound ya. Walaupun naik cukup tinggi, kemungkinan untuk sampai AMSP ini belum ada yang berani banyak akumulasi sih. Coba kita lihat ya kemungkinan, cuman saya juga belum lihat. Lumayan rame dan hari ini aslinya malah net sell, ada AKDX ya. Jadi tadi kita lihat aslinya net sell dibandingkan yang masuk lebih banyak yang keluar, yang masuk hitungan juta, yang keluar MM-an. Ini naiknya saham rokok ini malah dijadikan kesempatan asing buat keluar. Yang cari kesempatan dari statementnya Pak Menteri ya MG ya buat bahan naikin saham AMSP. Masih netbuy 36M
dan rata-rata belinya MG di 792, posisi sekarang floating profit 792. Kita coba cari kira-kira target price-nya itu ke level berapa. Untuk besok pantau ini aja 770 ya. Ini support terdekat, kalau misal turun ada yang jaga harga di area 770, disclaimer kalau mau entry ya. Kalau tiba-tiba ada yang goreng naik, target price-nya lumayan tinggi untuk AMSP bisa ke 935. Ini support 770 dan resistnya di 930-an. Oke, itu untuk sama MSP. Selanjutnya kita cek saham GGRM. Ini valuasinya murah ya untuk GGRM. Naik sempat ke 6.000, oh 8.000 ya. Ini udah mau 13.000. Nah, kayaknya buat ke 16.000 ya nggak menutup kemungkinan. Harga sekarang belum terlalu mahal, jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan sih. Nanggung ya, nggak menyentuh support, cuman mentok di sini. Target price-nya mungkin untuk swing bisa ke 16 ribuan untuk saham GGRM kalau sentimennya bagus. Dan kemungkinan sih bagus ya untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya nanti tergantung pendapatannya gimana. Karena ini saham sektor ituan ya, sektor produk. Kita lihat untuk transaksi GGRM. MG lagi ya, net B15M udah bisa bikin harga sahamnya naik cukup tinggi. Tapi untuk asingnya ada ZP yang distribusi 8,3M, 100% jualan ya, jadi dijadikan kesempatan ZP buat taking keluar mungkin. Ya tadi itu target price-nya di sini ya, semoga aja MG mau harga saham ini naik tinggi. Oke, itu untuk saham GGRM, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.